Paulus di situ bang? Lah, kan orang-orang Farisi seluruhnya. Iya, maksudku kan kalau ayat ini Paulus nggak ada di sini bang. Pada saat Yesus lagi datang dia naik di atas keledai. Saya tahu cerita ini bang. Dia lagi di atas keledai. Ya, dia Oh, nah sebelum ini itu tuh, ada lagi. itu Matius 21 itu Matius 21 yang Hosana diberkatilah engkau anak Daud, semoga keselamatan atas Di mana, engkau. Bang? Itu Di mana bang? Matius 21 itu. Sama bang. Jadi kan Injil itu kan ada berapa Injil bang? Jadi mereka tuh menceritakannya sama bang. Sama. Matius Jadi 21, Matius 21, Matius 22. Ini sekarang kita Matius 23. Nah, Iya. di situ di Matius 23 Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Menurut saudara, engkau tidak akan melihat aku itu artinya melihat atau tidak melihat? artinya kita memang nggak bakal bisa melihat Yesus lagi bang. Karena apa? Dia udah Bukan kita. Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, kenapa jadi kita? Iya, termasuk bicara ke mereka pun bang, ke orang-orang zamannya orang-orang Yudea, Samaria, orang Farisi yang bilang tadi. Memang Yesus ngomong hari itu setelah dia kan sudah hari hanya dia sudah mati dan dia bangkit, kan mereka nggak bisa lihat lagi bang. Memang mereka nggak bisa lihat Yesus lagi. Nah, terus yang datang kepada Paulus siapa? Nah, yang datang kepada Paulus itu kan Allah, bang, Tuhan Allah. Loh, Yesus kan nanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di mana tertulis bang ayatnya? Bang? Setahu saya nggak Kisah ada para Yesus di Rasul, sana. Kisah para Rasul 9. Coba saya ya. Silakan. Kisah para Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5, coba Anda baca. Oke, dalam perjalanan ke Damsyik, ya ketika sudah ke kota itu, tibalah cahaya memancar dari langit dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi, oke, sorry, ya. Oke. Siapa itu? Siapa itu yang datang? Tetapi Yesus, oke. Tetapi bangunlah ia pada waktu itu yang harus kau perbuat. Itu Ya siapa? benar, tapi Yesus kan bukan berwujud manusia bang. Loh, engkau tidak akan melihat aku. Aku itu siapapun aku, manusiakah, apakah, yang penting aku Yesus. Gini bang, Allah itu kalau kan Yesus itu kan sudah surga tuh. Nah, Yesus kalau Allah atau Tuhan itu kalau datang sesudah dia bangkit, ya sudah mati bangkit di surga, dia datang ke bumi bukan berbentuk wujud manusia lagi bang. Dia bisa datang berupa api, dia bisa datang berupa berupa datang ke bumi. Ada tertulis. Iya, dan itu tetap Yesus kan, mau dia datang dalam bentuk api, dalam bentuk perahu, dalam bentuk beroncong, tetap Yesus kan. Nah, Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi dalam bentuk apapun. Aku Yesus. Enggak akan melihat aku Yesus. Loh, memang enggak ada, tapi kan aku itu. Iya, aku berarti aku mau datang bentuk cahaya, kamu datang bentuk apapun itu aku ya Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Apakah boleh dikatakan, oh aku nggak melihat Yesus loh. Lalu siapa yang kau lihat wahai Paulus? Yesus. Ya sama doang. Aku melihat cahaya. Ya cahaya itu siapa? Yesus. Kan matanya seketika itu buta bang. Kalau bang tahu ceritanya, kan mata Yesus buta tuh. Kan ceritanya Yesusnya yang mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi.
sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah dia yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Si Planos ini, si penyesat ini yang datang kepada Paulus. Waspadalah kepada penyesat, Planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Gitu loh. Live Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan di beberapa wilayah. Perilaku dan ujaran kebencian, suka-suka kaulah, pape. Wow, pandaian. Kenapa ingat teman? Iya, sibuk kalinya dia. Cuman kalau di sini sih nggak ada masalah sih bang menurut aku di ayat ini. Iya dong, kan Anda pengikut Paulus, masa Anda mau mengatakan seketika itu juga, oh iya ya, ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya. Berarti selama ini 2000 tahun kita kena prank. Kan tidak mungkin Anda mengatakan begitu. Tapi coba Anda renungkan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tetapi meskipun engkau tidak akan melihat aku lagi, masih ada Yesus yang datang kepada kalian. Tapi bukan aku, penyesat yang memakai namaku, di mana dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus, yang kalian ikuti. Buktinya sekarang Anda ke gereja, orang Yahudi pengikut Yesus ke sinagoge, mereka pengikut Yesus tidak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah di hari Sabtu. Kalian beda kan? Nah, itulah bukti bahwa yang kalian ikuti itu adalah si penyesat ini yang datang memakai nama Yesus. Banyak orang itu ya kalian. Lalu siapa lagi? Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Ya udah, selesai. Nah, terus yang Anda bawa tadi Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, lalu yang kami panggil Yesus selama ini siapa? Ya, Yesus yang datang ke Paulus, bukan aku. Jadi yang kami pakai bernubuat mengusir setan namanya dalam nama Yesus itu siapa? Ya bukan aku yang datang kepadamu, tapi yang datang kepada Paulus itu yang aku Yesus itu. Aku tidak mengenal kalian, sorry ya. Itu loh yang terjadi nanti di akhir zaman. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan, bermujizat. Tapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal Anda. Tapi kesimpulannya oke bang. Karena saya orangnya nggak ahli Alkitab bang, saya nggak paham Alkitab. Ibaratnya nggak betul-betul ya yang semampu saya, seporsi saya gitu bang. Tapi yang pasti saya mau cerita, mau sedikit aja tambah bang. Karena kan saya kan keturunan Kiai Haji nih bang. Kakek nenek saya itu pendiri masjid terbesar di Padang Sidempuan. Ketika sebelum dia meninggal di Medan di Padang Sidempuan, Mandailing bang. Mandailing, oh iya siap. Iya, jadi kakek saya itu berpesan ketika mama saya mau mualaf. Mama saya kan murtad. Mama saya murtad nih. Mama saya udah SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam kan. Dia ini sedikit melenceng ya ceritanya. Ya, jadi silakan. Jadi kakek saya tuh berpesan sama mama saya, apa katanya? Kakek saya itu udah ibaratnya ahli Al-Quran lah, mungkin lah udah nggak perlu, dia selama nggak pernah pakai Al-Quran lagi. Mungkin dari sini semua di Al-Quran kan. Apa pesan dia sama mama saya? Kalaupun baru kau masuk Kristen, rajinlah kau ke gereja. Itu pesan kakek saya mendiang, yang namanya Kiai Raja Haji Sulaiman, nama kakek saya itu. Nah jadi dia berpesan, kalaupun kau baru masuk Kristen, rajinlah kau ibadah. Samanya semua, kata dia. Itu pesan kakek saya. Samanya semua. Ibarat kita mau masuk ke suatu daerah, jalan ke situ banyak. Katanya kan, ini kata kakek saya. Jalan ke situ banyak, pasti bakal sampai katanya. Cuman beda-beda cara pembawaannya. Itulah pesan kakek saya waktu itu. Dan ini agak lain sedikit bang, nih. Jadi waktu selama mama saya di Tapsel di Sidempuan tuh kan, asal
asal dia sakit, mama saya ini obatnya cuma satu bang. Sampai sekarang tante saya masih muslim semua. Tante adik mama kan, abangnya mama masih muslim semua. Asal mama saya sakit itu obatnya cuma satu, salib. Salib aja obatnya, nggak ada yang lain. Makanya itu saya bingung juga. Mama sampai sekarang mama saya berpikir itu yang sampai sekarang ini jadi pertanyaan besar lah sama keluarga besar kami kan. Asal mama sakit obatnya cuma satu, salib aja. Itu harus ditaruhkan ke badan dia, ke badan mama saya. Sampai sekarang mama saya masih hidup. Cuman yang udah meninggal bapak saya yang duluan meninggal jadinya. Jadi mama meninggal, bapak meninggal, mama saya sehat bang. Iya. Jadi Kalau yang kayak gitu sih biasanya sugesti. Terus kemudian di luar sugesti kan Yesus memang mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang dia akan melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kami nggak heran karena Yesus sendiri sudah menubuatkan itu. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan 30 bahwa Tuhan mengatakan karena kesesatan mereka aku menjadikan iblis sebagai junjungan mereka. Aku jadikan iblis sebagai teman-teman mereka. Iya betul bang. Tapi kan ada juga kalau kita balik sedikit bang, ketika Nabi Muhammad sholat nih ada ceritanya saya pernah dengar, saya pernah baca. Ketika dia sholat jin-jin katanya ketika beliau membaca Quran, jin datang untuk mendengarkan bacaan Quran. Oh itu ya. Ada tertulis bang, ada tertulis di Al-Quran itu kalau jin itu datang untuk mendengarkan Al-Quran. Ada. Kemudian itu hanya mendekat, bukan masuk ke dalam tubuh beliau. Tapi yang Anda harus paham, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Nah itu gimana itu? Di dalam tubuh Paulus ada iblis yang menggocok dia. Itu gimana itu? Itu nggak pernah saya baca sih bang. Ini mana terus bang? Coba lagi bang. Ada di dalam suratnya. Di dalam tubuh dia itu dia katakan bahwa ada iblisnya itu menggocok dia selalu, sehingga dia menerangkan di dalam suratnya 2 Korintus 12 itu 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika ada jin ingin mempengaruhi dia. Oke, 2 Korintus 12 nomor 7. Hafal bang ya, udah bisa. Malah dia tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam tubuh Paulus ada iblis di dalam untuk menggocok dia. Itu yang saya baca bangnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Tapi belum masuk bang, di dalam tubuhnya. Supaya aku di dalam dagingku diri. Di dalam daging Paulus ada iblis. Iya, perikopnya sih kan bang, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Itu dia. Di sini kan bang, perikopnya itu baca bang. Enggak cerita perikop itu kan yang memberi perikop itu kan penerjemah yang kita bukan Paulus. Yang kita lihat di situ, di dalam dagingku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jangan disalah artikan mentang-mentang Paulus itu tidak menikah sampai dia onani terus, bukan menggocok itu artinya. Abang baca sebelumnya bang. Karena itu aku senang dan rela dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya panjang bang ceritanya bang, kalau kita bahas nggak bakal habis. Memang panjang, ujung-ujungnya nanti bisa kita lihat di Roma 7 ujung-ujungnya. Kemudian ketika hal ini
ini terjadi, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Kenapa iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis yang berkampanye, Paulus ini adalah rasul loh, dia utusan yang maha tinggi loh. Ada apa iblis mengkampanyekan Paulus? Gitu. Nah, terakhir bang ya. Ini Iya, ini sama kesaksian juga. Pasti abang bilang sugesti juga. Nah, jadi yang membuat dulu baru-baru mama nikah sama bapak. Mama kan dari Islam nih, bapak Kristen kan. Iya. Baru-baru nikah mama tuh dulu Kristennya Kristen KTP. Dia nggak sungguh-sungguh Kristen ya bang. Tapi Iya, terus? begitu dia, ini kesaksian hidup dia ya. Sebenarnya mama saya yang lebih cocok ngomong, bukan saya. Jadi waktu setiap temannya meninggal bang, meninggal temannya pemakaman itu kan dikuburkan di pemakaman Islam. Nah begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, dia dengar ada suara gong dipukul. Ini pendengaran mas saya bang. Karena mungkin di antara dari 7.000 yang nonton ini, mungkin ada yang seperti mas saya. Mungkin dibilang orang sekarang ini bilang namanya punya indera keenam, ya kan bisa mendengar gitu kan. Jadi dia dengar ada suara gong dipukul di liang lahat. Setelah dipukul di liang lahat ini, didengar di suara gong itu dipukul bang. Setelah selesai dia diazanin ya mayatnya, setelah dimasuk liang lahat juga. Nah setelah diazankan gitu didengar suara gong, teriaklah kawan dia ini, kawan mama saya yang tabrakan ini bang, di dalam liang lahat itu. Tapi dia nggak lihat bergerak jenazah, enggak, dia nggak lihat ada aktivitas apa dan enggak, cuma dengar suara aja, teriak minta tolong katanya. Pergilah mas saya menjauh. Ini dia belum buka bicara, belum ngomong sama saya. Ini kesaksian ya bang ya. Ini Tuhan, kalau saya bohong bagusnya ini mama itu bisa ke komalnya ini. Siapa? Masuk sini ya. Yusuf Manubulu. Oh gitu ya. Di situ ada kesaksian yang murtadin bagus di situ. Jadi bang masuk gini bang. Jadi setelah dia pergi dari kuburan muslim, dia karena mama ini dulu kan rumahnya tuh dekat sama kuburan muslim. Jadi asal dia lewat dari kuburan muslim, dia dengar teriak-teriakan bang, panggilan orang, tolong. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi saking dia penasarannya sama yang didengarnya itu, dia pergilah ke makam Kristen. Dia nggak dengar ada apa-apa bang, sunyi. Itu yang membuat dia kuat masuk dalam Kristen, salah satunya bang. Selain dari dia mempelajari tentang Alkitab gitu bang. Iya. Kalau saya sih itu sih kayak halu ya kata orang. Bisa jadi itu benar. Kenapa? Karena saya gini bang, coba. Saya percaya di Muslim ada namanya siksa kubur bang, ada siksa kubur. Jadi setiap orang Muslim mati itu wajib disiksa. Nah itu nggak bisa satupun dari orang Muslim. Bukan wajib disiksa. Jadi gini, bisa jadi mamanya itu betul. Alam kubur itu kan bukan neraka. Betul. Itu masih alam barzah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, alam kubur itu bukan tempat pembalasan. Oke, bisa jadi umat Islam itu tidak diinginkan oleh Tuhannya membawa dosa ke neraka. Jadi Tuhan menghabiskan dosa-dosanya itu di alam kubur. Karena setelah dia bangkit dari kematian, dosa sudah dihapuskan. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Jadi dalam kubur itu dosa-dosanya ketika dia hidup kan tidak mungkin tidak punya dosa. Dibersihkanlah di situ. Nanti setelah dia bangkitkan, sesuai dengan Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, mereka dibawa kemudian ke surga. Firdaus ya. Sedangkan kalau orang Kristen masuk ke alam kubur, anteng dia, disimpankan dia, supaya nanti di neraka baru dipijak biji pelernya jadi perkedel gitu. Iya, percuma disiksa di kubur, toh nanti akan dibangkitkan. Dia perlu disiksanya nanti di tempat yang kekal, begitu. Tapi si guru agama saya Islam bang SMP, ya kan? Apa cerita dia waktu dia dengar cerita keluarga saya dari background Muslim? Apa katanya? Seharusnya kamu tuh masuk Kristen Islam bro. Kenapa gitu Pak? Bilang kan, kalau kamu masuk Kristen, kamu tuh dicuci bersih. Jadi kamu tuh bakal pasti masuk surga kata
Ustadz lah, dia termasuk guru agama saya ini kan. Saya bilang, Pak, ini pertanyaan agak lucu Pak. Saya mau nanya, Bapak pernah mati Pak? Saya bilang gitu, dia ketawa-ketawa. Kan, kalau Bapak sudah pernah mati dan sudah pernah masuk surga, Bapak mungkin bisa cerita gitu. Saya percaya sama Bapak, karena Bapak sudah mengalami. Tapi kita sama-sama masih di bumi. Saya bilang gitu sama guru agama saya itu. Iya, guru agamanya itu harus belajar sama Bang Suma. Karena saya sudah 18 tahun baca Bible, tidak pernah saya baca ada data jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus. Dari Paulus iya, tapi dari Yesus tak ada, dari Nabi Musa tak ada. Kalau Yesus tak ada jaminan. Di mana dalilnya Yesus memberikan jaminan kepada Kristen? Akulah jalan kalau ada saya kebenaran. kawin lagi besok. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang Dan sampai itu- kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, itu aja. Nah, Bang, terus nggak ada kenapa yang lain. terus kenapa jadi Kristen Anda? Kenapa enggak melalui jalan Yesus? Nah, sekarang kan Bang, yang dikatakan Kristen itu kan pengikut Kristus Bang, pengikut Yesus. Kristus yang datang kepada Paulus. Kembali lagi ke situ. Sekarang jalan yang ditempuh oleh Yesus, murid-muridnya adalah Yudaism, bukan Kristen. Itu menurut Akulah Bang jalan. Juma. Akulah jalan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Harus melalui aku, jangan melalui Paulus. Ya, itu kan pemahaman Bang. Jadi kan Lalu pemahamannya gimana? Melalui aku itu pemahamannya gimana? Melalui Paulus gitu. bukan kok Bang. Lalu apa? Saya kan lagi Pemahaman melalui Yesus itu gimana? Ayo. Kebetulan saya di luar Bang. Notebook saya di rumah. Ini nggak di rumah lagi di. Oh iya. Kalau kita bisa saya panjang cerita tentang, ada semua bahannya sama saya Bang, ada di laptop saya ada. Iya, silakan Anda naik lagi ke sini. Kalau sampai Anda bisa membuktikan ada jaminan keselamatan di Kristen, besok saya kawin lagi. Nggak dibaptis. Kalau Bang Suma baptis saya mau. Saya 5 kali sehari saya dibaptis. Anda kalah. Kamu sekali sehidup. Saya 5 kali sehari. Besok dibaptis lagi. Besok dibaptis lagi. Dibaptis lagi. Gitu kalau kami di Islam. Ya, gitu kawan. Oke, nanti aku masuk lagi lah, naik lagi tanda ya Bang. Oke. Ya. Asal Bang yang lari ya. Bang. Asal Bang yang lari, Enggak. aku naik lagi. Enggak, mamamu ku bawa ke sini biar ku bongkar tipu-tipunya. Enggak lah. Mau masuk di Iya, PGI suruh Bang. ke sini biar ku ajarin dia cara berbohong itu jangan kayak gitu. Cerita-cerita ke anak-anak jangan kayak gitu cerita-ceritanya. Enggak lah. Kalau dongeng-dongeng kayak begitu untuk nakut-nakuti orang bisa. Enggak. Oke, lagi kalau Bang Begitu, Juma ya. saudaraku. Oke, siap. Sehat-sehat, siap. Bang Juma. Makasih. Makasih. Sandiwara Radio. Ding ding. Ada orang berjalan ke alam kubur, mendengarkan orang teriak di sana, tersiksa di sana. Ternyata itu kuburannya umat Islam. Ternyata di sana umat Islamnya lagi ditatar, di sana lagi di ospek untuk persiapan masuk surga. Tapi dia ke kuburan orang Kristen. Anteng-anteng saja, ternyata sudah dilakban, tidak ada yang bisa bergerak. Diikat, dipijak sama ular. Dia mulutnya penuh dengan cacing dan juga lipan di dalam. Bagaimana bersuara minta tolong, sudah nggak bisa dia. Ternyata di dalam kubur dia dipijak sama gajah. Cerita dongeng sama aku pula dia ngomong kayak gitu. Halo, semangat malam saudara Alexos. Hello. Hello. Mukjizat Muhammadnya kawan kita tadi itu lebih jago daripada mukjizat Tuhannya, bah. Sandiwara Radio Film India. Judulnya Tidak Masuk Akal. Halo, selamat malam.
Ada musiknya, musik beroncong. Tidak ada suaranya orang Kristen dalam kubur karena dipeluk sama bom-bom. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mau kemana? Ini ada yang naikin, maaf abangnya. Turunkan Oh iya, Masya Allah. Amoy penggemar kacamatanya. Abang Zuma. Makasih, Masya Allah. Kacamatanya bagus. Mengingatkan aku sama Edis. Halo, silakan teman-teman, naik aja, nggak usah malu-malu. Wong di sini orang cuman diskusi baik-baik kok. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, itu apa keangkat saya? Ya, Masya Allah. Maaf. Siap, nggak apa-apa. Iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, salam kenal ya. Halo saudara Pendem. Halo, saudara Pendem. 1, 2, 3. Woi, nggak mendengar, lagi tidur. Teman bom itu. Ayo silakan teman-teman, kita diskusi. Kasihan ya, yang di YouTube itu alunan echonya itu kayak gelombang ular. Halo, semangat malam. Malam bang. Dari agama mana? Katolik, Protestan? Dari Muslim bang. Muslim. Ada yang bisa kami bantu? Izin bang. Tadi saya Siap. dari pagi nih. Iya. Terus? Oh, memang begitu bang. Mereka harus melilit lidah untuk menjawab, menghindar dan seterusnya. Meskipun sudah tertulis, dia akan melawan apa yang tertulis. Iya, betul. Lihat aja, nggak ada yang bisa menjelaskan tuh yang maksimal. Karena rata-rata mereka itu nggak baca Bible. Nah, giliran kita menunjukkan data, dia yang sok paten tuh. Kata dia, baca sebelumnya dan setelahnya bang. Jangan cuman ini bang, baca perikopnya bang. Abang nggak mengerti. Gini-gini, dia yang paham. Padahal baca pun tidak. Iya begitu. Halo, selamat malam saudara Kiwil. Halo. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan bang. Aku Muslim Bang. Tadi ada yang naikin soalnya. Maaf ya Bang. Oh siap. Iya nggak apa-apa. Thank you, salam kenal abang. Silakan teman-teman yang non Muslim tapi ya, biar kita diskusinya baik-baik ya, diskusinya yang bagus ya teman-teman ya. Ini banyak permintaan tapi kebanyakan Muslim, dari namanya sih kelihatannya. Iya, menggema kali di YouTube. Sabar ya, nanti kita ganti songkat. Ada nggak yang tahu songkat yang bagus, teman-teman? Kalau ini mono apa ini? Mononya bagus. Cek. Bom. Cek. Tes
Mike Ci. Halo, selamat malam Saudara Hayaka. Apa kabar? Malam. Masih adakah? Ya, malam. Dari agama mana, Bang? Kristen. Baik, Bang. Bisa buka kamera, Bang? Silakan. Bos, mantap sekali. Salam kenal, Abang. Salam kenal juga. Iya. Bagaimana pandangan saudara akan pernyataan Yesus itu yang mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23 nomor 39. Matius berapa, Bang? 23 nomor 39. Boleh saya ambil Alkitab, Bang? Boleh, Bang. Boleh. Oke. Silakan, Bang. Tunggu ya. Siap. Ya, saya ini nggak pinter-pinter banget sih untuk belajar Alkitab. Kita kan cuma pengikut Kristus. Oh, siap. Iya. Yang penting kita, kalau Bang Suma mau untuk data ya kita harus ambil Alkitab supaya kita tahu sama-sama kan. Baik, Bang. Baik. Oke, Bang, ya. Di situ 23. iya, nomor terakhir 39. Ya. Iya. Dan aku berkata kepadamu, Iya, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, betul. hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya, Itu betul, Bang. judul Matiusnya itu kan, judulnya itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Farisi. Ya, bagaimana Iya. Bang, itu? Jadi Yesus mengecam orang Farisi dengan berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya, Ya, artinya orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai mereka berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Ya. kedatangan yang kedua. ya, Nah, berarti orang Farisi tidak akan melihat Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua. ya. Lalu jika begitu adanya, siapa yang datang kepada Paulus? Kalau di Matius yang saya tahu, lewat pembacaan Matius 1 sampai yang 23 tadi, ya kan? Itu tidak ada bicara soal Paulus. Orang Farisi, Bang. Kita bicara, sabar Bang. Kalau kita bicara soal Paulus, berarti itu ada di Kisah Para Rasul. Iya. Artinya Yesus Kalau di Matius perikop Abang kan di Matius 23 dia mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti dia mengecam orang yang berbicara tentang kenabian, berbicara tentang yang hal-hal baik, tapi kelakuannya ya di luar itu. Jadi tidak berbicara soal Paulus di sini. Gitu. orang Farisi tidak akan melihat dia sampai orang Farisi itu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, dengan pengertian saya nih, saya bukan ahli kitab ya, saya bukan ahli kitab. Iya. Dengan pengertian saya yang saya pahami tentang Matius 23 ayat 1 sampai 39 tadi, ya kan? Ya, itu dia bercerita bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena sifat mereka itu
bicara tentang kebaikan, bicara tentang ini itu dan sebagainya, tapi tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi berbeda, pembicaraan mereka berbeda dengan tindakan mereka. Makanya Yesus berkata, aku sampai kapanpun kamu tidak akan mau melihat aku, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan pada akhirnya, pada saatnya juga kamu akan, yang tadi di pasal terakhir dia mengatakan, di ayat terakhir tadi dia mengatakan bahwa pada akhirnya diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada saatnya dia akan mengaku, dia akan berubah dengan semua apa yang selama ini dia lakukan dan memuji nama Tuhan. Karena memang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini kan bicara soal Tuhan, tapi dalam gambaran setiap hari dia bercerita cuma dia mengelabui orang, tindakan, perkataan dan sebagainya tidak sesuai dengan firman. Itu menurut pendapat saya, sesuai dari pembacaan saya dari Matius 1 sampai ayat 23 tadi. Gitu. Oke. Jadi ya, tidak ada sangkut pautnya dengan yang abang bilang tadi soal Paulus. Paulus tidak mengenal aku lagi, atau dia bilang buat Paulus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Bukan, itu bukan yang ditujukan buat Paulus, tapi ditujukan buat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi gitu. Paulus orang Farisi gak, Bang? Bukan. Oh, bukan. Paulus itu bukan orang Farisi. Bukan orang Farisi, ada datanya, coba abang buka. Matius 3. Bukan orang Farisi. Matius 3 Roma 3 nomor 5. Nah, sabar, saya buka. Silakan. Roma berapa, Bang? Ya. Roma 3 nomor 5. Artinya mungkin saya lupa ya Bang ya. Tapi coba kita lihat di Roma berapa tadi Mas? Roma 3. Roma 3. Nah, mungkin saya Nah, tapi artinya dari mengenai Matius tadi itu kan, Roma Matius sabar. Salah ya? Sabar Bang, sabar. Roma berapa Bang? Roma 3 coba. Sabar Bang, sabar. Lihat. Iya. Roma 3 ayat. Coba di data nomor 5-nya. Di sini Roma 3. Iya. Dia punya perikop kan kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Iya. Nah, jadi di nomor 5-nya tadi ya Bang ya. Bang bilang di Iya, nomor 5. silakan. Sabar. Tulisannya terlalu kecil jadi kebetulan udah malam lagi. Tetapi jika ini nomor 5-nya. Iya. Tapi jika setaraan kita menunjukkan kebenaran Allah, Iya. apakah yang akan kita katakan tidak Orang Farisi di situ ya Bang ya? ya? Orang Farisi ya? Ya, orang Farisi. Orang Paulus ini. Farisi itu maksud saya Paulus ini. Yang di sini maksud kan saya Bang. Abang bilang tadi di Roma 3 ayat 5 Iya, kan? Paulus ini orang Farisi atau bukan? Bukan kan? Yang tadi saya bilang itu bukan. Oh iya. Jangan-jangan bukan beneran karena ada tertulis di situ Bang. Salah kayak Kan saya. abang bilang, Iya. coba buka di Roma 3 ayat 5. Ternyata tidak tertulis kalau Paulus orang Farisi. Iya kan? Kenapa? Maksudnya data dari mana Paulus orang Farisi Bang? Ternyata bukan di situ tertulis kan ya? Iya tahu, bukan. Oh iya. Bagaimana kalau kita coba lihat di Kisah Para Rasul 23 Bang? Nah, kalau bicara soal Paulus, kita lihat di Kisah Para Rasul. Gitu. Ya. Sebab kalau bicara soal Filipi Matius, 3 ya.
Kisah Para Rasul 23. Coba. Kisah Para Rasul. Oke, kita cari. Iya, aduh ternyata nggak ada teman-teman. Ternyata saya sudah cari, nggak ada. Paulus ini ternyata bukan orang perisi. Salah saya, aduh, malu saya. Coba Kisah Para Rasul 23 nomor 6 coba bang. Ya, sabar. Aku lihat bang. Iya. Memang aku ini kan bukan ahli Alkitab bang. Kita ini kan gitu. Karena yang saya baca di Komala bang, Iya. abang ini kan apologet Kristen katanya, ya kan? Jadi paling tidak banyak soal berbicara tentang Alkitab dan Bible. Iya. Jadi, kita juga harus perlu lihat data dari abang banyak tentang Alkitab ini, ya kan? Iya, tapi saya kan bang, saya salah. Ternyata Paulus bukan orang Farisi. Iya, makanya kalau misalnya Iya. saya salah, ya mungkin abang yang benar gitu kan? Iya. Tapi nggak apa-apa deh, coba kita baca di Kisah Para Rasul dulu 23 Ya, nomor Kisah Para 6. Rasul 23 nomor Para 6. Rasul 23. Ini dia Ya. punya judul Paulus di hadapan Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Iya. Ayat Nomor 6. Mana tahu saya salah. Aduh. kalau Langsung memang aja. saya salah juga ya, saya memang belum bisa dikatakan bahwa dia orang Farisi atau tidak. Tapi yang jelasnya kan tadi pembacaan di Matius itu kan dia bukan bercerita soal pandangan Yesus kepada Paulus. Iya. Ya karena Paulus bukan orang Farisi, betul. Silakan bang. Dan mana? Aduh, tulisannya terlalu kecil ya. Sabar bang, abang sabar bang. Sabar bang. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Nah itu 6 tuh bang. Siapa itu aku di situ bang? Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Itu siapa aku di situ? Ya, Paulus. Paulus. Ya, betul. Berarti Paulus ini orang Bugis. Orang Farisi. Ya, tapi maksud pemahaman saya gini bang. Tadi kan pembicaraan di Matiusnya itu, di situ mungkin tidak ada Paulus. Jadi bukan berarti orang Farisi ada Paulus di situ gitu. Iya. Gimana menurut abang? Kalau di situ kan Yesus mengumpulkan semua, mengutuk semuanya. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu kan judulnya tuh seperti yang tadi. Berarti kalau berbicara mengenai orang Farisi secara keseluruhan, berarti berbicara mengenai penduduk Yerusalem. Makanya di data nomor 27, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kan dia gitu. Ketahuilah bahwa kotamu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sepi. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti termasuk Paulus juga abang di situ. Ya, jadi maksud abang Paulus gimana gitu maksudnya? Paulus sebagai orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai menjelang hari kiamat. Oke, pemahaman saya gini, karena memang dia termasuk orang Farisi ya, yang tadi sudah dibacakan dalam Kisah Para Rasul. Iya. Nah, itu memperingatkan orang Farisi bahwa kalau memangnya dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, ya memang pastinya kan dilarang untuk
ketemu lagi dengan Tuhannya, begitu kan? Iya, berarti dengan kata lain yang ditemui Paulus itu bukan Yesus, karena orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi. Maksud abang gimana? Saya belum paham, Yesus berkata, mulai sekarang orang Farisi tidak akan melihat aku lagi. Sampai orang Farisi itu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa, Bang? Oh, jadi abang berpikir bahwa Matius ini dia punya hubungan dengan kisah para rasul gitu. Iya. Kalau menurut saya pemahamannya berbeda. Kisah para rasulnya berbeda dengan Matius. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau di sini orang Farisi. Dengan pengertian menurut saya tanya abang, engkau tidak akan melihat aku lagi, itu pengertian abang seperti apa? Tidak akan ada orang yang melihat Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Gak akan ada. Karena tadi di Matius dia bilang, ya kan? Karena Matius tadi di ayat 23-nya tuh kan dia bilang tadi itu. Artinya saya ini belum paham soal Alkitab. Artinya pemahaman judulnya itu kan sudah berbeda, Bang. Jadi kadangkala begini, yang saya pahami itu gini, Bang. Kadangkala ada orang yang mengambil dari poin-poin dari ayat-ayat Alkitab itu, lalu mereka menerjemahkannya itu, tapi tidak melihat dari keseluruhan bacaannya gitu. Jadi kadangkala misalnya judul Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, lalu terakhirnya itu kan keluhan terhadap Yerusalem. Dia punya topik yang Matius 23 ayat di 37 itu, keluhan terhadap Yerusalem. Nah, dalam ayat pembacaan di Matius 23 ayat 1 sampai 39 tadi, dia tidak bercerita soal Paulus tidak akan melihat itu aku lagi gitu. Orang Itu Farisi, tidak akan melihat Yesus lagi sampai menjelang kiamat. Jadi Berarti mungkin, dengan kata lain, artinya mohon maaf Bang Suma, mungkin saya keliru ya, karena tadi Abang sudah menemukan ya Paulus orang Farisi ya, dan saya akui sudah tahu, karena memang saya belum kuasai, karena saya tidak tahu Alkitab yang bagaimanapun ya. Tapi pemahaman saya tadi, kalau kita berbicara soal perikop pembacaan Matius 23 ayat 1, coba kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39. Menurut pemahaman saya, berarti ditujukan buat hari itu yang berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Di situ Paulus tidak ada menurut saya, karena dia tidak berbicara pada Paulus di situ. Karena sebelum Paulus itu dia diberikan namanya Paulus, itu nama pertobatan. Awalnya dia nama Saulus. Nah itu, menurut itu yang saya tahu ya. Awalnya Saulus. Nah, Saulus, kenapa engkau hari ini kamu saya ganti menjadi Paulus? Saya rasa Abang semua tahu tentang ayat-ayat itu juga. Ketika Yesus menyeru Yerusalem, Yerusalem, yang dimaksud Paulus di situ penduduk Yerusalem atau Yerusalem itu sendiri? Ya, penduduk Yerusalem atau siapa yang dimaksud di situ? Kalau yang kita ketahui di Matius yang saat ini yang Abang punya topik nih kan, itu Yerusalem ya kan. Pada saat Yesus sampai di Yerusalem itu kan dia sempat menangis melihat kota Yerusalem. Ya, ketika dia menyeru Yerusalem, Yerusalem, itu Yesus menyeru kepada siapa itu, Bang? Itu ya, bukan
saya rasa pada saat dia berkunjung di tempat itu, ya di tempat itu dia menyuarakan itu, bukan Yerusalem. Yerusalem. Karena begini bang, karena begini menurut yang saya tahu ya, dia saja ditolak di Yerusalem Yesus. Bayangkan. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu. Artinya yang saya tahu ya, Yesus saja ya, dia saja ditolak di Yerusalem. Berarti pada saat dia ada di Yerusalem ya, dia mau kumpul banyak orang juga ya, pasti dia diancam, malah dia juga dilempar oleh batu dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Jadi abang, kalau yang tadi abang bilang mengumpulkan Yerusalem, bicara Yerusalem, tapi bukan seutuhnya Yerusalem itu yang ada hari itu dengan dia. Iya. Semua orang yang ada di Yerusalem yang dimaksud, tapi kecuali Paulus tidak termasuk ya Pak ya. Ya. Semua orang yang ada di Yerusalem yang dimaksud, tapi Paulus tidak. Bukan Paulus tidak, tapi yang jelas hari itu. Bukan, dengar dulu bang. Aduh, kan nanti saya tahu awang punya maksud. Kalau awang bilang bahwa Paulus tidak, berarti kalau begitu yang tadi Yesus bicara bukan untuk orang Farisi ya, apa pertanyaannya begitu? Bukan, kan di situ Yesus mengatakan engkau akan menanggung segala apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Bereknya. Artinya kalau sudah berbicara engkau adalah keturunan ular beludak, engkau keturunan ular-ular, engkau adalah keturunan orang-orang yang telah membunuh dan menyalib, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria, berarti termasuk seluruh Yerusalem. Tapi kecuali satu orang, yaitu Paulus, anggaplah dia tidak termasuk. Anggap aja Paulus itu sebagai orang Bugis deh, nggak apa-apa, atau orang Tarutung dia. Supaya Paulus bebas. Ingat pemahamannya saya gitu. Jadi topik yang abang sampaikan ini kan yang ada pembicaraan antara Paulus dan Yesus kan. Nah, seluruh Yerusalem tidak akan melihat Yesus lagi. Abang, maksud saya begini, kan topik yang abang naikkan ini kan Matius 23 ayat 39. Ya, kita ambil Matius 23 ayat 39. Ya. Cuma abang sedikit menyinggung tentang Paulus di situ, makanya saya buka ayatnya itu yang nggak ada nama Paulus di situ. Iya. Makanya aku bilang ya udah nggak usah Paulus. Seakan-akan, jadi kan tadi pembicaraan itu kan sudah menyangkut, abang bilang kan masuk ke Paulus. Yesus bicara dengan Paulus. Iya. Kan seakan-akannya kan abang bilang begitu. Ya udah. Pembicaraan di dalam Alkitab 23, Matius 23 ini kan tidak berbicara kepada Paulus gitu. Tapi kepada orang Farisi. Kepada orang Farisi. Dengan Paulus orang Bugis. Dan ahli Taurat. Iya. Paulus bukan orang Farisi, orang Bugis dia. Orang Toba, orang Karo. Artinya begini bang, logika begini bang, logika berpikir misalnya Abang Suma adalah Yesus. Iya. Ini saya kasih pemahaman contoh lah begitu. Abang mau ke tempat misalnya, abang kan orang Bugis, abang mau ke Ambon misalnya. Siap. Misalnya, mohon maaf ya, abang saya orang Ambon kebetulan. Ya, Masya Allah. Nah, kalau orang Bugis mau datang ke Ambon, otomatis kan tidak mungkin dia harus datang, lalu dia harus, apalagi yang tadi saya sudah bilang buat abang, Yesus saja ditolak di Yerusalem. Berarti otomatis pada saat dia ada di Yerusalem, dia juga harus berjalan
sesuai dengan murid-muridnya yang komandoi dia. Kasihan atau kalau enggak ya nanti pasti dia diancam dan sebagainya. Jadi pada saat dia ada berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, otomatis pada saat itu dia berbicara untuk orang di situ. Iya. Jadi bukan Paulus. Mungkin Paulus yang tadi abang bilang benar, Paulus orang Farisi. Tapi mungkin ya Paulus nggak ada. Karena tadi yang saya pahami dengan abang bilang kan pembicaraan Paulus dengan Yesus gitu. Makanya saya anggap aneh gitu. Iya. Oke. Mantap. Mantap. Luar biasa Bang ini. Siap. Abang, saya bisa tanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, silakan. Ini Bang, yang jujur saya ini juga udah masuk di udah nonton Komal ya, banyak. Oh, kirain Bapak pernah masuk pesantren. Saya udah masuk, artinya nonton ya Abang Suma ya. Siap. Apa tuh Ustadz Yusuf Pei, lalu ada termasuk Edis TV, lalu pokoknya banyak ya, banyak. Cuma yang menjadi pertanyaan saya selama ini yang terkesan di Indonesia ini, ya kita di Indonesia ini kan ya namanya nggak tahu pikiran seperti apa, tapi pemahaman kebanyakan orang Indonesia tuh begini. Yang saya lihat ya, saudara-saudara kita yang Muslim ini kadang-kala menganggap kita orang Kristen ini sebagai musuh bebuyutan yang besar. Pengertiannya gini, ya kalau orang sekarang saya mau tanya abang gini aja. Kalau menurut pemahaman abang gimana? Kalau orang Muslim mengabarkan soal Alkitab atau berbicara soal Alkitab atau soal apalah begitulah ya, itu dianggap itu adalah dakwah ya. Anggap saja itu memberitakan kabar baik. Kalau abang memberitakan firman Tuhan atau memberitakan sampai ke tingkat yang mau menghina dan sebagainya, itu anggap saja itu dakwah. Tapi kalau orang Kristen berbicara soal agama Islam, itu pasti dituduh, wah ini penistaan ini. Nah gitu. Itu menurut pemahaman Bang Suma gimana? Oke, baik. Jadi menyikapi itu sederhana Bang. Umat Islam itu sebelum datang sudah ada umat-umat terdahulu. Sebelum Al-Quran datang sudah ada kitab-kitab terdahulu. Polanya gini, orang Yahudi pemilik kitab Taurat. Hari ini orang Yahudi tidak punya kompetensi membahas tentang Perjanjian Baru. Tetapi pemilik Perjanjian Baru punya kompetensi membahas tentang Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi. Saya ulang, pemilik Torah, kitab Tanakh, tidak punya kompetensi membahas Perjanjian Baru yang datang setelahnya. Tapi Perjanjian Baru yang baru datang bisa menerangkan Perjanjian Lama. Tapi ini polanya sama. Pemilik Perjanjian Lama dan pemilik Perjanjian Baru itu tidak bisa kemudian menjelaskan Al-Quran. Al-Quran bisa menjelaskan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Berarti Orde Lama tidak bisa membahas Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru tidak bisa membahas Reformasi, cuman bisa membahas Orde Lama. Tapi kalau Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Mudah-mudahan Anda paham. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, kitab saya datang itu membahas kitab Anda, membahas kitabnya Yahudi. Kitab saya datang membahas Tuhan Anda, membahas kitabnya Tuhannya Yahudi. Kitab saya datang membahas kemudian kitab agama Anda, Tuhan Anda, sembahan Anda. Sedangkan Bible tidak pernah membahas Islam. Bible tidak pernah membahas Al-Quran. Bible tidak pernah membahas Islam. Bible tidak pernah membahas Allah. Tetapi Al-Quran membahas
semuanya. Jadi kalau kami membahas kitab saudara, membahas kitab agama Kristen, membahas sembahannya, memang sudah ada di Al-Quran itu dibahas. Itu adalah dakwah gitu. Ya, karena mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Maksud saya gini, oke, kalau berbicara soal itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi pemahaman saya gini, Bang, kalau memang yang sudah membahas soal kitab saya atau kebenaran saya tentang firman Tuhan, ya, nggak perlu harus ditambah bumbu ini itu dan sebagainya, harus menghina dan sebagainya. Tapi menurut pemahaman kita orang Kristen, orang Muslim itu adalah dakwah gitu. Oke, jadi gini, abangku. Kitab Anda itu dibahas di dalam Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kenapa Al-Quran datang membahas kitab saudara untuk menyelamatkan saudara? Kenapa membahas tentang Tuhan Anda untuk menyelamatkan? Intinya Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Sekarang ketika orang Kristen membahas Al-Quran, modalnya apa? Sedangkan memahami Al-Quran, pertama kuncinya baca dulu. Setelah baca baru masuk ke dalam disiplin-disiplin ilmu pengikatnya, nahwu, sharaf, balaga, i'rab, dan seterusnya. Nah, orang Kristen jangankan mengerti tentang disiplin ilmu Quran untuk membacanya saja, tidak, tapi mereka mulutnya sampai kuping terbuka membahas Islam tanpa ilmu. Kalau sekarang saya dengan abang nih, kalau kita berbicara mengenai pemahaman, kelihatannya saya lebih paham Bible daripada Anda. Kenapa? Karena cuma terjemah. Landasannya yang penting kita punya akal, bisa membaca, dudukan apa yang tertulis, selesai, tanpa ada disiplin ilmu. Sedangkan Al-Quran bukan terjemah. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang diupayakan untuk mendekati firman Tuhan Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang Kristen berbicara tentang Al-Quran sementara membacanya saja tidak? Tapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, standarnya sama. Orang Kristen menggunakan kitab terjemah tanpa ada embel-embel disiplin ilmu. Orang Islam datang membaca terjemah, tak ada dasar ilmu. Yang penting berakal, baca apa yang ada, apa yang tertulis, pahami. Nah, masalahnya sekarang adalah orang Kristen itu, Pak, lebih pintar dari kitabnya. Contoh lain ini yang tadi, sederhana, sabar. Ketika saya membaca Matius 23 nomor 39, jelas di situ Yerusalem, Yerusalem, berarti berbicara tentang Yerusalem, penduduk Yerusalem. Berbicara mengenai penduduk Yerusalem, Saduki masuk, Samaria masuk, Farisi masuk, orang-orang ahli Taurat masuk, seluruh yang ada di Yerusalem sebagai penduduknya termasuk di dalamnya. Tetapi Anda lebih pintar dari itu, dari Bible, sehingga Anda mengatakan kecuali Paulus. Makanya ku bantu tadi, karena Anda lebih pintar daripada Bible. Kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu firman Tuhan. Ilmu setinggi apapun yang dimiliki manusia tidak akan pernah lebih tinggi dari ilmu Al-Quran. Datang seperti Edis, menerangkan tentang Islam, membaca kitab Quran saja nggak bisa. Gimana ceritanya? Lah pastilah Anda berbicara tentang Islam yang salah karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau saya berbicara tentang Kristen, pasti benar. Justru kalian yang membengkokkan, saya yang meluruskan. Padahal itu Bible Anda, kan gitu. Bang, gimana dong? Langsung. Silakan. Maksud saya, abang benar bicara soal orang Farisi dan sebagainya. Tapi maksud saya gini, Bang. Matius 23 yang tadi menjadi topik di komal abang ini, ayat 39 itu, kan abang bercerita tentang pembicaraan Yesus dan Paulus, kan? Pembicaraan Yesus dengan orang-orang sekota Yerusalem. Ya, maksudnya seakan-akan hari itu kan, tadi sebelum saya naik kan ada bicara dengan ada teman-teman dari bawah, saya kan nonton dari awal.
Berarti konsentrasi abang kan hanya berfokus kepada Paulus kan? Karena Paulus yang mengajarkan 13 buku dengan catatan bukunya diterima dari Yesus. Sementara Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Maksudnya Paulus, maksud saya gini bang, Matius ini bukan karangan Paulus. Ia tahu, tapi kan di situ dikatakan Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak akan melihat aku lagi. Orang-orang Farisi, Saduki, Samaria, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Titik. Berjalan waktu, sabar. Itu Yesus bercerita di tahun 33. Berjalan waktu, setahun, 2 tahun, kemudian 4 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian tepatnya di tahun 48, tiba-tiba saja Paulus mengaku melihat Yesus. Ini adalah kesalahan fatal. Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi sampai nanti di akhir zaman. Paulus mengatakan, enggak. Buktinya aku melihat kamu. Sekarang mana yang mau dipercaya? Yesus atau Paulus? Sabar, oke abang, oke, gini. Waktu abang bilang pembicaraan Paulus dengan Yesus itu di Injil mana coba? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Itu Yesus bertemu dengan Paulus. Nah, kata Paulus, kata Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu di Injil Matius, bukan Paulus. Walaupun demikian, berarti di buku manapun, loh. Berarti ya udah, abang udah begini bang, saya nggak mau berdiplomat orang bilang mau apa nih, tapi yang jelasnya tuh saya ya, karena saya melihat komal abang di Matius 23 ayat 39 ini, kita fokus di situ. Maksud saya tapi itu. Begitu Yesus mengatakan, karena begini bang, di kisah para rasul itu, di situ Paulus ketemu dengan Yesus. Pembicaraan Paulus dengan Yesus memang di kisah para rasul. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong gimana maksudnya bang? Dia kan mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Yesus bicara di Matius untuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang apakah Paulus bukan orang ahli Taurat dan Farisi? Bukan. Ya Allah, ya Kita kalau berdebat begini nggak akan pernah habis bang. Mungkin abang punya pemahaman lebih tinggi saya. Ya Allah, itu, tapi ya yang jelas saya berpikirannya seperti itu. Karena begini, kita fokus pada topik, jangan kita pindah-pindah gitu loh bang. Loh, ini buku ini. Karena saya memahami, bang, gini bang, karena saya memahami kitab itu bukan di ayat per ayatnya, tapi keseluruhan ayat gitu. Ya, di buku ini mengatakan Yesus berkata orang-orang Yerusalem tidak akan bertemu lagi dengan Yesus. Buku ini. Lalu aku baca buku lagi satu. Di sini ada orang Yerusalem bertemu dengan Yesus. Nah, tadi juga kan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga ya di Yerusalem toh. Nah, sekarang mana yang betul? Ini atau ini? Ada gimana? Di sini mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Di sini mengatakan aku melihat engkau. Mana yang betul, Pak? Udah gitu aja bang, saya cuma punya pemahamannya gitu. Karena menurut saya abang lari dari abang punya topik gitu. Oke. Karena topik di Matius dia berbeda dengan topik di kisah para rasul gitu. Di Matius mengatakan orang Yerusalem tidak akan melihat aku lagi, titik. Di kisah para rasul orang Farisi malah ketemu Yesus.
yang saya pahami dari tadi sebelum saya naik, abang undang saya naik, yang saya pahami dari tadi, abang punya pembicaraan dengan teman-teman yang pertama, itu kan konteks abang ini di Matius 23 ayat 39 ini, itu kan konteks yang paling mendalam yang abang bahas ini kan, pembicaraan Paulus dan Yesus kan. Iya. Nah, di dalam ambang bilang berkaitan dengan Matius 23 ayat 39 ini kan, aku tidak mengenal engkau lagi kan. Engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan melihat Engkau aku. tidak akan, ya. Berarti itu tujuannya untuk Paulus kan? Iya. Nah, di dalam Matius tidak ada tentang bicara soal Paulus kan? Oke. Paulus ini orang Farisi atau bukan? Begini bang, mohon maaf. Begini bang, saya saya bukan mau apa nih, tapi bukan kita mau berdebat untuk yang bagaimana bukan. Saya juga tidak mau bagaimana gitu ya bang ya. Tapi begini bang, sebelum kita mengeluarkan satu topik, menurut pemahaman saya ini, saya saran sebelum kita memberikan satu topik di dalam Komal, sebenarnya kita harus mempelajari itu dulu. Kira-kira Matius 23 ayat 39 ini dia bercerita keseluruhannya tentang apa. Baru kita keluarin topik itu di dalam Komal kita. Jangan kita menyomot-nyomot dari ayat, pindah dari Injil ini ke ini ya, nggak sinkron dong. Oke. Kayaknya saya harus belajar sama abang nih. Ketika Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak akan melihat aku lagi. Pertanyaan saya, apakah tidak ada lagi orang Yerusalem yang akan melihat Yesus? Ya. Apakah tidak ada lagi orang Yerusalem yang akan melihat Yesus setelah itu? Yang tidak akan melihat Yesus lagi adalah yang tadi, orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi. orang-orang Farisi yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang di mana kata itu yang Anda tambahkan itu? Matius Tidak ada di situ yang tidak mengenal Allah, di situ tidak ada. Itulah aku bilang orang Kristen itu lebih pintar dari Bibelnya. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang ahli Taurat ini, dia berbicara tentang kebenaran Taurat, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Taurat kan? Paulus gimana? Ya, Paulus bagaimana? pada saat ketemu dengan Yesus, itu kan dia bukan nama Paulus, itu nama Iya, Saulus kelakuannya tidak benar. Saulus itu ya. berarti Waktu termasuk masih dia. Saulus. Berarti termasuk dia. Iya, tapi itu pada saat dia Paulus itu Artinya dengan kata lain, Paulus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai Mana engkau itu, berkata, Bang? diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. maksudnya di Injil Matius tadi. Iya. Kan termasuk Paulus orang Farisi. Oke bang, udah kita nggak usah berargumentasi soal ayat ini. Yang jelas pemahaman saya seperti itu bang. Saya Iya, silakan. bukan orang mau menunjukkan bahwa saya orang pintar apa, bukan. Saya ini orang bodoh juga. Abang malah lebih tahu tentang Alkitab soal saya. Malah tadi kan abang juga tunjukkan bahwa Paulus itu orang Farisi. Saya lihat buktinya, ya kan. Abang lebih jago, tapi pemahaman soal, maksud saya begini, saya mau memberikan pemahaman begini buat abang. Kalau kita menyomot satu ayat di dalam Bible, baiknya jangan kita melihat ayat itu lalu kita fokus di situ, tapi kita membaca keseluruhan ayat itu dulu, gitu. Tadi keseluruhan Anda malah memisahkan antara Matius dengan Kisah Para Rasul. Karena kita Saya nggak boleh keluar dari Matius 23 sekarang. Malah dia suruh belajar semuanya, gimana dong? Karena Matius 23 dia tidak berbicara soal Paulus kan, yang Tapi berbicara soal orang Paulus. Farisi. Ya, tapi tidak berbicara soal Paulus kan. Ya, oke, berarti seluruh orang Farisi di situ diceritakan kecuali Paulus. Itu kan maunya Anda. Iya.
Semua orang Farisi nggak akan melihat Yesus kecuali Paulus. Nah, itu maunya Anda. Karena Anda pengikutnya, pengikut Paulus. Saya kasih contoh, Bang. Seandainya kalau saya orang Farisi, tapi pada saat hari itu saya tidak ketemu dengan Yesus, apakah memang Abang bilang saya ada hari itu juga? Kan dikatakan sampai engkau berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang Paulus ada nggak pernah berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan? Ada nggak, Bang? Berarti Abang mau di Matius nih juga harus ada Paulus pada saat Yesus berkata. Kan orang Farisi ditanya di situ. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah Bang. Oke. Saya minta maaf Bang ya. Oke, aku kita orang Ambon ya, maaf ya Bang ya. Saya mohon maaf. Ya, kalau karena saya punya pemahaman berbeda dengan Udah Bang, jangan diulang lagi. Ya, Kita sudah tahu. Kita sudah tahu Anda pakar. Saya gini, kalau memangnya pemahaman saya berbeda dengan Abang ya saya mohon maaf tahu. Supaya jangan ada persepsi yang lain. Cuma yang saya mau sampaikan buat Abang aja sebagai semacam saran masukan gitu. Bagusnya kan karena ini juga begini, selama saya memantau komal-komal Abang di TikTok dan sebagainya, itu kan Abang selalu kan kadangkala mengambil ayat-ayat di dalam Bible itu kan kadangkala fokus di satu ayat gitu saja, tapi kadangkala tidak memahami keseluruhan ayat dari Injil itu gitu. Itu saya Bang. Oke, Abang, oke. Makasih ya. Ya, oke, Saudara Bang. Hayaka. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum, saudara, silakan. Makasih. Ngeri kali teman-teman, ngeri. Inilah yang Al-Quran katakan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu akan aku penuhi dengan manusia, sebab mereka punya hati, tapi mereka tidak melihat akan kebenaran, tidak menyentuh, tidak sampai kepada kebenaran hatinya itu. Punya mata, tidak melihat kebenaran. Punya telinga, tidak mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada seekor kera. Ini saya kira kalau kera ada kupelihara nih, dari bayi keranya kupelihara sampai dia berusia 50 tahun, ku ajari Bible misalnya, sebagaimana amanat Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kurasa kera yang saya pelihara dari 0 sampai 50 tahun, ketika saya bacakan dalil yang tadi ini, kera saya ngerti. Gitu loh. Ada orang dia yang punya kitab tapi nggak ngerti-ngerti. Berarti Al-Quran benar. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti kera, bahkan lebih rendah daripada seekor kera. Al-Quran betul-betul. Jadi kita nggak bisa marah karena Al-Quran sudah mengatakan jangan kau marah. Memang dia lebih rendah dari monyet. Mau gimana? Kau paksakan lebih rendah dari monyet, susah. Lebih rendah daripada, Al-Quran mengatakan itu. Jadi inilah bukti apa yang diterangkan Al-Quran itu selalu sahih. Apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun silam itu selalu valid. Apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun silam itu selama-lamanya selalu mempersaksikan kebenaran. Bukti akurat, tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan kau ragu. Tidak ada keraguan. Apa yang dikatakan Al-Quran kau buktikan dengan mata kepalamu sendiri. Ya kan? Sudah begitu dia tertawa. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Kita
Kita doakan orang-orang seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hidayah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Wis, ngeri kali ehonya, Pak. Ngerinya. Halo. Belum ada yang naik ya. Banyak kali permintaan ini. Permintaannya banyak kali. Yang manakah yang harus naik? Halo saudara Regar, selamat malam. Anda kaget ada di atas, saya juga kaget Anda turun. Ayo naik teman-teman. Halo, semangat malam saudara Sansan. Halo saudara Jack. Halo Bang. Cek. Halo, tes. Rambutnya belah samping, beda dengan pantatnya belah tengah. Halo, semangat malam. Saudara Regar, selamat malam. Halo. Malam Bang. Halo. Saudara Mamora, selamat malam. Bang Handi masih ada di mana? Muslim Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, makasih. Salam kenal Abang ya. Siap. Salam kenal. Iya, sehat terus abangku. Memang banyak yang masalah pensiun di bawah nih. Halo saudara Pangahut Tua Siahan, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan abang. Sama aja. Oke, bisa buka kamera. Lagi gelap seperti di gua. Enggak apa-apa, buka aja. Mana tahu keluar dari gua bisa aja, jadi Bang. Tuhan. Mau tanya aja. Boleh Mana nggak tahu tanya? masuk ke gua 3 hari keluar jadi Tuhan. Silakan dibuka kamera Bang. Cuma mau tanya aja, boleh nggak tanya? Buka kamera dulu baru bertanya. 5 pertanyaan gratis, tidak bayar perpuluhan. Buka kamera. Kenapa abang kalau di bahasa masjid Bang Edi selalu di mute kan? Itu aja pertanyaan saya. Karena Edis longor, tidak ada ilmu, nol. Lebih pintar ayam kate daripada Edis. Kalian aja yang
tidak mengerti apa yang diucapkan. Kami umat Islam, apapun yang keluar dari mulut Edis itu tidak ada ilmu sama sekali. Menurut kalian Edis jago, menurut kami enggak. Kayak seperti orang yang di perandapan itu yang salto. Menurut orang sana salto itu sudah hebat kali, paling hebat. Tapi menurut saya salto itu mainan saya dari dulu sejak kecil, dan tidak ada istimewa-istimewanya. Orang sana kalau sudah salto satu kali langsung jadi bintang. Nah itulah Edis bagi kalian, baru bisa menyebut sedikit dari Al-Quran, oh jadi bintang dia. Karena sama-sama dongo gitu. Halo, selamat malam. Permintaan ramai sekali, bah. Tahun lamanya menyembah ikan salmon. Halo saudara, semangat malam. Halo, 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 hey. Halo, semangat malam. Halo. Halo, saudara Duda. Ribu tahun menyembah bule. Ada bule disembah bedengnya, gara-gara keluar dari goa. Si bule jadi Tuhan. Halo, selamat malam. Halo. Ada bule jadi Tuhan, gara-gara masuk goa. Keluar dari goa jadi Tuhan. Ada bule jadi Tuhan, hanya modal rambut panjang dan sedikit kain lenan. Selamat malam. Ada mayang dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan. Selamat malam, saudara. Malam juga. Kalau dilihat salah judulnya ini Bang Jumah. Itu sudah benar, kawan. Sudah benar itu. Ada bule pirang, dibilang janda tapi bukan duda. Ada bule pirang, bukan janda juga bukan duda. Tapi siapakah dia? Siapakah dia? Siapa? Dia adalah sembahannya. Ada bule rambut pirang, modal gondrong jadi Tuhan.
Halo, selamat jalan kehidupan. Apa kabar? Baik-baik abangku. Baik. Ya. Dari Katolik Protestan. Ya salah abangku. Dari kita Kristen aja. Oke, silakan buka kameranya. Kita diskusi dengan baik, pelan-pelan. Oh, diskusi apa bang? Terkait dengan Matius 23 nomor 39 dan As-Zukhruf ayat 61, An-Nisa 159 dan juga Ali Imran ayat 55. Silakan. Marah gagang ganteng kali abangku ini. Sama gantengnya abangku. Waduh, aku pikir artis tadi. Ya Allah ya Karim. Ya. Gimana bang? Baik abang. Ini dalam hal apa ini abang? Kalau masalah berdebat saya seperti kurang apa namanya. Kalau masalah debat ya. Tapi kalau sekilas ya cerita-cerita pengalaman sih ya. Oke, boleh. Silakan abang bercerita. Aku menyimak. Nggak masalah. Gitu loh. Silakan. Pandangan saya tentang masalah agama mungkin ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, Buddha, Hindu, Saksi Yehova. Siap. Betul ya? Betul bang. Dan saya lihat semua berbeda-beda pemahaman tentang surga, pemahaman tentang perilaku. Saya yakin semua pasti berbeda-beda. Iya. Betul ya bang? Benar sekali. Benar sekali. Benar. Lalu setiap juga agama pasti tetap mempertahankan, ya nggak? Mempertahankan keyakinan tersendiri. Siap. Makanya kalau masalah debat tadi saya bilang, minta maaf lah, saya tidak mau berdebat. Ya, tapi kalau bisa saling memberi pemahaman pengalaman satu dengan yang lain. Mari berkawan, berteman. Oh, mungkin itu yang lebih saya pilih. Bagaimana pendapat Abang? Sepakat. Iya betul dibilang. Karena kalau ibaratnya berdebat saling bertahan, akhirnya apa yang terjadi saling nggak enakan dong. Gitu loh Abang. Iya. Betul nggak? Betul. Oke, itu aja dari saya abangku pertemuan pertama ini. Siap. Terima kasih. Jalan kehidupan. Bang, Luar biasa bang. Oke lah, baik. Oke. Makasih ya bang ya. TTI Pamilum Jangkik Ganggi lagi TTI. Halo, selamat siang, malam. Ya, malam Bang Juma. Aduh, Siap. sengit kelihatannya debatnya sama Bang Juma. Ya. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Kristen Bang. Kristen. Baik. Tadi sudah nyimak gimana saya dengan saudara kita Yamaha dari Ambon. Sudah nyimak Bang. Cuma kalau kelihatan sip. judulnya ini salah Bang. Kalau Al-Juhud itu dengan Yohanes 14 ayat 6 itu Bang. Jadi sama-sama seimbang. Gimana? Sama-sama seimbang. Nah, kalau bila mana? Al-Juhud itu jalan yang lurus, kalau di Yohanes akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, gitu. Kalau ini kan beda tema ini. 61 dengan Matius 23 jauh itu bedanya. Gitu. Oke, silakan. Kalau dari Bang Jumal gimana? Dengan kita bahasnya satu ayat gitu. Jangan beda-beda ayatnya gitu. Baik. Jadi kalau di dalam sabar bang, saya urai dulu sesuai dengan pertanggungjawaban saya terhadap dalil As-Zukhruf ini, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Jadi yang namanya Nabi Isa di dalam Islam, bila mana dia menampakkan diri selain ketika ia datang penginjilan kepada kaumnya di abad pertama itu,
sebelum tragedi penyaliban terjadi, itu tidak akan pernah datang menurut Islam. Karena kedatangannya menghantarkan akhir zaman. Jadi ketika ia datang, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tantarunna biha wattabi'un. Ketika Nabi Isa itu datang, barulah kemudian membawa tanda-tanda kiamat. Jadi kedatangannya semata-mata membawa tanda kiamat, tak ada yang lain. Karena ketika ia sudah datang, sudah terangkat, dia tidak pernah lagi turun. Kalau di Kristen, Yesus 2 kali turun. Pertama, dia mengajarkan Injil dulu kepada murid-muridnya Bani Israel, itu sampai usia 33 tahun. Kemudian pengajaran kedua datang kepada Paulus in the gang. Mengajar lagi tuh dalam keadaan setelah meninggalkan dunia. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kemudian engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti setelah Yesus terangkat, tidak pernah datang. Kedatangannya nanti di akhir zaman. Nah, sedangkan Paulus mengaku dia kedatangan Yesus. Mana yang betul, Paulus atau Yesus dalam hal ini? Kalau Al-Quran jelas, nanti dia datang setelah dia terangkat, pada saat dia datang membawa tanda hari kiamat. Ternyata kalau di Kristen, walaupun Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ternyata masih datang-datang juga, masih banyak juga orang yang melihatnya. Berarti Yesus ini, maaf, dia pelin-pelan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Ternyata masih banyak yang melihat dia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Ya, betul aja, Bang, begitu. Tapi Abang tidak membaca keseluruhan perikop dalam Alkitab itu. Di dalam itu tidak bisa kita comot-comot satu ayat. Kalau satu perikop itu dibaca, kemudian didalami, dipahami, kita jangan membaca menitikberatkan dalam satu ayat itu. Makanya kalau kita bahas tentang pemahaman kita di dalam Injil itu kan sudah jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, begitu juga dalam Al-Juf 61 itu kan sudah jelas jalan lurus. Jalan lurus itu gimana, Bang? Kan sudah jelas di situ tentang mengimani segala sesuatunya itu. Kita nggak bisa secara copot-copot lalu memindahkan ke ayat-ayat yang lain. Yang jelas Injil itu adalah satu tarikan napas, bukan yang copot sana copot sini ayatnya gitu. Pendalamannya itu yang penting. Jangan kita comot satu lalu disandingkan dengan yang satunya lagi. Bukan begitu mendalaminya. Tapi yang jelas pendalamannya dulu. Pendalaman tentang keimanan. Kalau kita tidak mengimani, kita tidak akan dapat ilmunya. Begitu, Bang Duma. Oke. Jadi di sini seakan-akan saya dituntut untuk membaca satu bab dulu, baru saya mau menjelaskan. Betul, Padahal pendeta khotbah di gereja itu cuman comot-comot ayat. Setelah dia membaca dalil-dalil yang lain sebagai pendukung. Saya juga di sini sudah membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bagaimana mungkin saya membacakan Matius 23 satu perikop? Saya sudah paham betul. Ketika Anda mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, terus kenapa praktek hidup Anda tidak melalui Yesus prakteknya?
Oh, kita sudah jelas bang melalui Yesus. Nah, Supaya kalau Yesus melalui kita Yesus, jalan, Bang. kalau melalui Yesus, kenapa Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi? Ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai jalan, ada 1.000, 2.000, 3.000, 1 miliar orang mengaku bertemu Yesus di mall, di Damsyik, di Pulau Patmos. Harusnya Anda tidak percaya mereka. Karena Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti tak ada lagi orang yang bisa melihat Yesus. Tetapi ketika ada orang datang mengaku, aku melihat Yesus loh ketika aku ke Damsyik. Loh, malah Anda berpindah percaya kepada orang tersebut dan meninggalkan percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Kalau Anda percaya, mau 1.000 orang mengaku bertemu Yesus di Damsyik, di dalam bilik, jangan percaya. Pegang kata-kata Yesus. Tidak ada orang yang melihat lagi Yesus sampai dia datang kedua kalinya. Kenapa nggak percaya itu? Kalau Anda percaya Yesus. Silakan. Halusinasi Bang Juma ini terlalu tinggi, tingkat tinggi. Yang tidak melihat Yesus itu orang yang tidak percaya dengan Yesus itu yang tidak melihat Yesus. Bagi mengimani dan mendalami Yesus, dia akan melihat. Inilah yang ku bilang bang, orang Kristen itu lebih pintar dari Bible. Bukti bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, karena manusia pun lebih pintar dari Bible-nya. Tidak mungkin Tuhan lebih bodoh daripada manusia. Ini Kristen lebih pintar dari Bible. Bible-nya tidak berbicara begitu, tapi dikatakan begitu. Ya, betul aja Bang. Bang Juma kan lebih pintar, tapi lebih pintar dengan halusinasi yang tingkat tinggi gitu. Ya boleh. Sekarang coba kasih datanya ke saya. Ketika Anda percaya, Anda menjadi Kristen itu, mana dasar pijakan dalilnya dari Yesus? Bukan karena halusinasi. Silakan. Ada dalil dong. Kalau tidak ada berarti halusinasi. Injil itu sudah dalilnya. Injil itu adalah dalilnya Bang. Nah, mana dalilnya dari Yesus? Kan harus percaya Yesus. Ya, ya itu Bang. Injil itu ya dalilnya sudah. Apa itu? Kita dengan halusinasi. Iya, mana ucapan Yesusnya mana terkait menjadi Kristen itu mana dalilnya? Injil itu adalah kabar baik Bang yang diberitakan. Alamak. Lalu itu bukan Agustinus juga artinya kabar baik. ya itu sebuah nama Bang. Sebuah Ya, nama, tapi artinya beda, Bang. kabar baik juga. Ya. Sekarang permasalahannya ketika Anda mengatakan bukan halusinasi, mana dalilnya? Yang bukan halusinasi gimana Bang? Yang bukan halusinasi, yang mengikuti ucapan Yesus. Injil itu ucapan Yesus Bang. Jangan kayak gitu. Yesus tidak mengenal Bible. Ketika dikatakan Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksud dari perkataan Yesus itu, Yesus masih dilihat atau Yesus tidak dilihat lagi? Ya kalau dia sudah naik ke surga itu tidak bisa dilihat lagi Bang. Tetap ada. Sampai saat ini Yesus naik ke surga di tahun 33. Paulus mengaku bertemu Yesus di tahun 48. Siapa yang datang kepada Paulus ini? Ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jelas Bang. Siapa yang dilihat Paulus di tahun 40-an itu? Kita jangan ke Paulus dulu Bang. Kalau ke Matius, konsepnya Matius tuh. Iya, di Matius Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Titik. Tidak melihat itu Mulai lebih pintar dari pada Bible ini orang pasti. yang tidak percaya Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, mana dalilnya? Kalau ke Paulus itu jauh loncatnya Bang. Iya.
Bang Juma ini Sama aja dengan teman saya tadi yang orang Ambon isi Yamaha itu namanya. yang bukan yang diimani gitu. Aduh, engkau tidak akan melihat aku lagi, datang Paulus. Sorry Yesus, aku masih melihat kamu loh. Nah ini kalau kita bahas tentang itu Bang, kalau Al-Zuhur 61 itu membahas masalah apa itu Bang? Nabi Isa tidak pernah turun. Sejak dia naik, nanti dia turun setelah datang membawa tanda hari kiamat sesuai dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Lalu abang mau imani yang mana? Nah, Sukrub dong yang saya imani. Nabi Isa akan datang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan yang datang ke Paulus. Bukan ke yang keimanan abang Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad pula? Nabi Muhammadku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun mengusir orang-orang kafir yang telah mempermalukannya di hadapan Tuhannya karena dia menyembah Yesus. Nabi Isa, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Tidak. Makanya Isa turun mengusir. Nah ternyata Matius 7 kalian diusir. Dengan keimanan Bang Juma, apakah Nabi Isa itu adalah Tuhan? Enggak dong, masa Tuhan manusia kok Tuhan? Nah itu Emang saya Kristen? kenapa diimani Bang Nabi Isa-nya? Saya beriman beliau Nabi Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Dia disembah enggak Bang? Ya enggak lah, namanya dia manusia Nabi Rasul, masa disembah? Emang gue Kristen? Kok ada dalamnya kitabnya Bang itu? Loh, itu kan nabiku. Lah kan beda Nabi yang zamannya, Bang. wajib aku imani sebagai nabinya orang Yahudi yang diutus kepada Bani Israel. Kan beda zaman itu Bang dengan nabinya. Ya tapi kan Bang Juma. saya beriman Nabi Isa pernah datang kepada kaumnya Bani Israel. Saya beriman Nabi Musa pernah datang kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa enggak percaya sama Yesus sekalian Bang? Yesus itu tokoh fiktif. Fiktifnya gimana Bang? Tokoh fiktifnya hanya diceritakan di data buku-buku hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Kalau Nabi Isa itu gimana Bang? Apakah Nabi Isa adalah nabi yang datang kepada kaumnya Bani Israel yang kemudian disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, lalu memberitakan berita itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa dulu sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, aku telah mengutus seorang nabiku kepada kaum Bani Israel bernama Isa alaihi salam. Nah itu yang saya katakan Abang Juma ini halusinasinya tingkat tinggi. Oh beda zaman, jauhnya pada zaman, tapi yang dipercaya Abang itu beda. Harusnya Abang Anda percaya kepada Yesus? gitu. Jarak Anda ke Yesus berapa tahun? Ya kita yang mengimani Injil Bang. Kenapa? Saya tanya dulu. Berapa tahun jaraknya? Berapa tahun jaraknya Anda ke Yesus? Kita tidak bicara jaraknya kepada Yesus Bang. Tadi giliran saya jarak. Itu masih ada. Giliran tadi saya jarak. Ada Bang. Nah, Apa? kemudian diimani gitu. Loh. Yesus itu datang kepada kaumnya Bani Israel. Apa hubungannya dengan Kristen Indonesia? Dia kan Yesus Kristus Bang. Ya kami pengikutnya gitu. Pengikut gimana pengikut? Pengikut Yesus anak Maria itu Yahudi. Kami mengimaninya Bang. Mengimani sebagai apa? Sebagai pengikutnya. Oh mama Masolang generasi. Gimana? Kalau Nabi Musa dengan Anda imani Nabi Musa? Berapa jaraknya Nabi Musa ke Anda? 3.500 tahun. Kenapa Anda imani? Anda nggak sesaman dengan dia.
Inilah kalau manusia modal bulu pantat, tidak ada ilmu ya kayak gitu. Ada bule modal gondrong jadi Tuhan. Silakan naik. Naik lagi teman-teman, gak usah malu-malu. Tapi naik bawa otak. Karena ada sekelompok manusia masuk di rumah sholat, rumah sembayangnya pakai sepatu, tidak pakai otak. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malu-malu lagi, tidak mau bicara lagi. Modalnya modal pirang doang. Halo, semangat siang. Semangat siang, semangat malam. Halo. Ada orang mati masuk di goa, begitu orang nak keluar dari goa jadi Tuhan. Ada orang mati masuk dalam goa, keluar goa jadi dewa. Selamat malam saudara Aganas, apa kabar? Ada onde-onde kah? Halo bang. Bunda Rahma, apa kabar Bunda? Sesaran jadi YouTube orang dengar ehonya tinggi begitu. Di sini sudah mati ehonya teman-teman. Di apa? Di tempatku ini ehonya nggak berfungsi lagi. Halo, selamat malam Ibu Geri. Assalamualaikum bang, maaf bang, Islam, kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aku suka caramu bang. Semangat malam saudara Ucuk Bombom. Mati meja Ucuk Bombom, bagusnya namanya. Anak murid bisa pakai namanya nih. Cece. Saudara Disa. Halo Dis. Halo Disa. Apa kabar Beb? Denara. Wih. Halo. Wis. Masolang generasi.
namanya permintaan, tapi kita nggak tahu mana yang non muslim. Pasien rumah sakit Dadi selanjutnya. Ada-ada aja. Halo. Ya Allah. Bung Kahar, agak tukar riba. Disi moki ha. Sesalan jadi main di YouTube aku dong. Rantasa nanjo suarana ihona. Tena kulle di pabajikin na sabane tena mo sini busuk min ihona. Tapi nia injiri YouTube ka tanja ular. Halo, selamat malam. Merek apa yang bagus bang? Merek songkat yang bagus merek bakso Max. Halo, selamat siang. Halo. Halo saudara, I love Yesus. Oke. I like it. Halo, adakah? Oke teman-teman, saya rasa sudah tak ada lagi ya, karena saya lihat semuanya umat Islam yang ada di bawah. Baiknya mungkin kita istirahat, kita rehat, ya, boleh ya teman-teman sekalian. Di sini udah pukul 2 kurang 5 menit. Insya Allah besok pagi kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum kita tutup, di follow dulu akun saya ini, di follow ya supaya semakin banyak, supaya semakin jangkauannya semakin luas. Di follow dulu, di follow. Begitu juga channel Zulkifli Mabas, subscribernya harus bertambah di tahun ini. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan apa yang mau diumumkan, silakan aja teman-teman kita naik sebelum kita tutup. Mana tahu ada informasi yang menarik. Besok lagi, yang pada intinya seluruh saudara kita Kristen yang di sini belum ada yang bisa memberikan jawaban maksimal terkait dengan Matius 23 nomor 39 kecuali hanya menolak dan cocokologis saja. Jadi ada dua yang urgent ini Bang Jemaat. Silakan, Kanda. Pertama, tetap import buku masih berlangsung. Ada tiga import buku yang masih berlangsung. Ketiga, aktivitas bulan puasa, bulan Ramadan di Masjid Nur Maulidnya Bolangi. Ya, yang paling penting masih ramai. Yang paling penting ini ada nih dari Kandito di Bali, itu yang kemarin Bang Juma syaratkan di Jackson gitu. Itu rencana mau disunat. Siap. Cuman dia nggak punya duit. Katanya biayanya berapa? 950.000. Oke. Mungkin ada yang mau bantu di sini ke rekening API, silakan. Iya. Itu sih Bang Juma. Iya, silakan teman-teman, mualaf kita yang di Bali kemarin itu mau disunat. Mudah-mudahan dengan beliau masuk Islam, artinya kita sudah menyelamatkan dia dan juga keturunannya ya. Yang mau mumpung bulan suci Ramadan, yang ingin kemudian membantu beliau sunat, ya silakan di nomor rekening API 75 kali 51 770 ya, Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan nanti kasih catatan untuk sunat bom-bom. Nanti kita yang arahkan, Bunda Rahma nanti yang salurkan kepada teman kita yang ada di Bali, kepada melalui Kandito, seperti itu teman-teman. Berapa Bang Handi? 900 ya? 950.000. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 950.000. Oke.
Siap. Kapan mau ngadain nikah masal? Siapa aja yang mau daftar? Si Oji, Bang Handi, saya, siapa Terus? lagi? Bom, si Edis, Bom, Edis, sama si Seger-Seger. seger-seger juga. Ya, sudah punya masing-masing pasangan gak nih? Belum ada, sekalian cariin maksudnya. Yang kemarin itu ada calonnya Bu Eni. Bu Eni itu yang naik berdebat sama aku tuh. Itu yang Aduh, bagus pakai kacamata, udah kempot, yang udah pirang. kempot. Dia Yahudi rohani dia. Ingat nggak yang kemarin tuh? Bu Eni, kok nggak salah namanya. Pirang. Bahaya itu kalau dia mati pirang begitu, masuk di goa kuburan. Mana tahu dia keluar lagi nanti. Oke, silakan diumumkan lagi yang mau beli buku ya, beli buku. Teman-teman sekalian, buku itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Oh, ada yang pinjam buku saya kemarin, belum dikembalikan lagi. Aduh, nggak benar ini. Nggak benar. Ada juga banyak teman-teman kalau datang ambil buku di sini. Si Akang tuh kalau datang main ngambil aja. Saya nggak pernah masuk ke kamar itu. Biasanya Bang Handi yang sering masuk ke kamar itu. Gitu ya teman-teman. Iya. Kalau gue gimana, masuk Kang? kamarnya Banjuma itu, gue cuman kerjaan gue cuma ngacak-ngacak doang, nggak ada gue ambil ngacak-ngacak doang. Apa boleh mau diacak di sini? Begitu teman-teman. Silakan ya yang mau bantu teman kita yang sunat, yang mau menyalurkan buku, itu sangat penting juga. Buku ini sangat penting karena gerakan-gerakan pendangkalan akidah semakin gencar. Di mana-mana terjadi pendangkalan akidah. Sasarannya selalu kepada anak-anak muda kita. Seperti itu. Coba pakai songkat F8 bang. Oke, dicatat. Seperti itu ya teman-teman sekalian, supaya